Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Alun dan Bu Putri. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Baik, ya. sebelum kita mulai kegiatan kita malam hari ini, marilah kita berdoa dulu ya, sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik. Selamat malam, Pak Aloy dan Bu Putri. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Sehat, luar biasa. Alhamdulillah sehat. Baik, kita langsung saja ya. Perkenalkan, nama saya Samsiah ya. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin ya, bahwa kita pada malam hari ini akan melaksanakan kegiatan coaching, kemudian coach serta observasi ya. Saya sendiri sebagai observasinya, kemudian Ibu Putri sebagai coachingnya, dan Pak Aloy sebagai coachnya ya. Nah, sebelum kita mulai ya kegiatan kita malam hari ini, saya dengan Pak Aloy berkenaan dengan kompetensi yang seorang coach ya. Pertemuan ini ada beberapa rubrik yang ingin saya jelaskan. Yang pertama adalah alur tirtanya ya. Mengenai alur tirtanya ini ya, mencakup yaitu ada tujuan, kemudian ada rencana aksi, dan ada identifikasi serta tanggung jawab di situ. Atau kalau boleh urutan, yang pertama harus ada tujuan, yang kemudian setelah tujuan itu ada identifikasi, setelah identifikasi itu ada aksi, dan setelah aksi itu ada tanggung jawab ya. Nah, semoga nanti akan tampak pada kegiatan coaching kali ini yang dilakukan oleh Ibu Putri dan Pak Aloy sebagai coachnya ini akan saya amati itu yaitu bagian dari kompetensi yang dimiliki oleh Pak Aloy. Nah, kalau boleh tahu nih, Pak Aloy ini dalam kesempatan ini kompetensi apa yang ingin dikembangkan kira-kira? Baik, terima kasih Ibu Samsia yang bertindak sebagai observer pada malam hari ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa kompetensi ada 3. Kompetensi kehadiran penuh atau present yang pertama, yang kedua pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Ibu Samsia. Oke, berarti ada 3 kompetensi yang akan Pak Aloy kembangkan di sini ya. Nah, dari ketiga kompetensi ini, yang spesifiknya yang ingin saya observasi, mana yang lebih ingin Pak Aloy tunjukkan di sini, yang ditonjolkan di sini di antara ketiganya ini? Yang lebih saya kembangkan untuk coach saya yaitu Ibu Putri, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan harapan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot ini, masalah yang dialami Ibu Putri sebagai coach saya mendapatkan solusi yang terbaik dalam masalah yang dihadapinya. Oke, baik, jika demikian ya, dari kompetensi mengajukan pertanyaan tadi, kemudian Pak Aloy ingin mengembangkan bentuknya pertanyaan yang berbobot ya. Nah, dari situ apa saja indikator yang kira-kira akan menjadi acuan pertanyaan yang berbobot tadi, Pak Aloy? Salah satunya adalah bagaimana nanti saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan bobot ini, misalnya tentang masalah-masalah yang dimiliki oleh Ibu Putri tentang tujuan, identifikasi, kemudian tanggung jawab sebagai seorang pendidik dalam menghadapi masalah tersebut, sehingga melalui pertanyaan-pertanyaan ini ya, pertanyaan-pertanyaan ini Ibu Putri dapat mendapatkan solusi yang terbaik dalam permasalahan yang dihadapinya. Baik. Nah, dari saya mungkin ini cukup ini saya Pak Aloy. Selanjutnya kegiatan coaching dan coach saya serahkan dengan Pak Aloy dan Ibu Putri sepenuhnya. Dipersilakan. Baik, selamat malam Ibu Putri. Selamat malam Pak Aloy.
Gimana kabarnya malam ini, Bu? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Baik, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang santai. Waktu kita kurang lebih 20 menit, ya Bu. Ibu boleh menyampaikan Siap apa Pak. saja unek-unek Ibu terkait permasalahan yang Ibu alami di sekolah. Jadi pada kesempatan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Jadi adapun yang menjadi tujuan saya berbincang dengan Bapak pada malam ini, yaitu saya ingin menyampaikan kondisi atau situasi masalah yang saya hadapi di sekolah Pak, itu terkait dengan pencapaian hasil belajar murid saya. Baik, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, barusan kira-kira yang menjadi harapan Ibu di akhir percakapan kita nanti seperti apa, Ibu? Harapan saya dari pertemuan kita pada malam ini, saya menemukan solusi dan jalan keluar dari permasalahan saya tadi. Hasil pencapaian peserta didik saya. Baik Ibu, semoga setelah kita berbincang-bincang nanti, kita sama-sama menggali akar permasalahan sehingga kita dapat menemukan solusi, ya Ibu. Iya Pak, ya siap. Saya jadi penasaran, Ibu. Sebenarnya awal permasalahan itu seperti apa? Kalau boleh Ibu ceritakan, saya ingin mendengarkannya. Silakan Ibu. Baik Pak, jadi awal permasalahan saya itu Pak, jadi setiap kali, kebetulan saya ini kan mengajar di SD Pak ya, di kelas 6. Kebetulan setiap saya mengajar, setiap menyampaikan materi itu kan selalu ada kita sampaikan tujuan pembelajarannya. Namun pada akhir pembelajaran, setiap kali saya mengadakan evaluasi untuk mengukur ketercapaian siswa atau murid saya, tidak sedikit dari murid saya ini yang tidak menunjukkan ketercapaian dari tujuan materi itu Pak. Kadang mereka menjawab evaluasi yang saya berikan itu malah agak kurang nyambung begitu Pak. Baik, kira-kira menurut pandangan Ibu Putri, penyebabnya apa ya Bu? Pendapat saya nih Pak, anak-anak ini kayaknya kurang fokus Pak, kurang bersemangat juga di dalam kelas, seperti kurang motivasi, kemudian juga menurut pendapat saya kemungkinan kebutuhan belajar mereka itu tidak terpenuhi. Baik Ibu Putri, dari apa yang telah Ibu sampaikan, saya menangkap bahwa Ibu telah mampu mengidentifikasi apa yang menjadi akar permasalahan yang Ibu alami. Dan saya yakin setelah kita berbincang malam hari ini, Ibu mampu menemukan solusi pada situasi ini. Oke Ibu, menurut pendapat Ibu, kalau kita ukur dengan skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu sudah berada posisi berapa ini Ibu? Kalau diukur dengan skala 1 sampai 10, mungkin posisi saya dan murid saya sekarang masih berada di level 6, Pak. Baik Ibu Putri, dari skala yang ada sekarang, harapan Ibu ke depan dapat mencapai skala berapa Ibu? Harapan saya sih dari 6 tadi bisa meningkat atau mencapai pada level 8 atau 9, Pak. Harapan saya, karena 8 dan 9 itu udah sangat memuaskan bagi saya. Nah, dari harapan Ibu tadi, kira-kira ide atau langkah apa saja yang akan Ibu lakukan agar Ibu dapat berada pada level sesuai dengan yang Ibu harapkan tadi? Oke, terima kasih Pak. Adapun ide-ide dari permasalahan yang sudah saya sampaikan tadi, salah satunya saya ingin sekali menerapkan disiplin positif di dalam kelas saya. Kemudian yang kedua, kemungkinan saya juga akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang ketiga, saya akan menerapkan. Dan yang keempat, saya akan melakukan pendekatan coaching kepada murid-murid saya yang bermasalah. Baik.
Ibu Putri, dari ide yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira yang menjadi hambatan Ibu ke depan dalam melaksanakan ide-ide tersebut apa-apa aja saja Ibu? Nah, untuk hambatan ini kayaknya lumayan banyak nih Pak, karena kalau untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu artinya kan saya harus membutuhkan perangkat pembelajaran seperti multimedia gitu ya Pak, sedangkan prasarana di sekolah saya itu tidak mendukung, seperti di sekolah saya tidak punya infokus, tidak terjangkau sinyal, kemudian juga saya juga harus betul-betul mengenal karakteristik anak. Mungkin itu Pak yang menjadi hambatan saya ke depan. Oke, kira-kira menurut Ibu Putri ada solusi apa untuk mengatasi hambatan-hambatan itu tadi? Kalau solusinya sih udah pasti tentunya saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah selaku pemimpin di sekolah, dalam hal seperti menyediakan sarana dan prasarana atau sinyal, dan kemudian yang kedua saya akan menjalin kolaborasi dengan rekan-rekan atau bahkan dengan orang tua murid. Kemudian yang keempat, solusinya saya akan berkomitmen dengan diri sendiri untuk dapat melaksanakan rencana itu Pak. Baik, dari beberapa ide, cara, hambatan hingga solusi yang akan Ibu lakukan tadi, menurut Ibu, kapan langkah-langkah tersebut akan dilaksanakan dan yang mana yang paling mungkin dilakukan terlebih dahulu dalam waktu dekat ini? Oke, kapan pelaksanaannya? Saya akan laksanakan secepatnya Pak, dalam minggu ini kalau bisa. Dan untuk yang mana yang lebih akan saya dahulukan, mungkin saya akan membentuk disiplin positif di kelas dengan mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Ya, selanjutnya dari waktu pelaksanaan tadi, menurut Ibu Putri, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama untuk rencana tersebut dapat berhasil atau mencapai level yang Ibu harapkan tadi? Oke, kalau untuk kurun waktunya Pak, saya harapkan sih jangan terlalu lama lah ya Pak. Tentunya dengan usaha saya secara maksimal yang akan saya berikan kepada murid, saya harap dalam waktu beberapa minggu ke depan itu hasilnya sudah bisa saya lihat, begitu Pak. Baik Ibu, kira-kira siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam upaya menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi ini? Yang akan saya libatkan yang pastinya kepala sekolah, kemudian yang kedua rekan-rekan sejawat di kantor, yang ketiga kemungkinan saya akan melibatkan orang tua, dan yang keempat peserta didik itu sendiri Pak. Oke, baik Ibu. Sudah tidak terasa kita sudah di penghujung bincang kita malam hari ini. Sebelum saya tutup, saya ada satu pertanyaan terakhir untuk Ibu. Dari percakapan kita malam ini, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dan rasakan? Oke, terima kasih Pak. Kalau dari hasil bincang kita malam ini yang saya dapatkan itu tentunya solusi. Dari bimbingan Bapak, saya juga mau terima kasih sama Bapak. Berkat bimbingan Bapak, saya akhirnya dapat mengidentifikasi masalah yang sebenarnya saya hadapi. Kemudian saya dapat menggali ide-ide baru atau langkah-langkah dan menemukan jalan keluar dari permasalahan ini. Terima kasih juga Ibu Putri. Saya sangat senang dapat membantu Ibu dalam menggali dan menemukan solusi yang diharapkan. Ke depan saya juga punya rencana yang optimal. Jika ada kesempatan lagi kita berbincang-bincang. Boleh ya Ibu? Sangat boleh Pak. Soalnya saya penasaran sekali dengan hasil pencapaian Ibu setelah melaksanakan aksi yang Ibu lakukan. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Saya akhiri sampai di sini. Salam bahagia, sehat selalu, selamat malam. Selamat malam Pak, terima kasih. Baik, luar biasa sekali ya. Dari terima kasih
coach dan coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Aloy dan Bu Putri ya. Yang sekarang saya akan memberikan umpan balik dari apa yang telah disampaikan dalam proses coaching tadi ya. Ada beberapa catatan yang telah saya catat di sini. Yang pertama adalah secara garis besar alur Tirta ini sendiri saat coaching tadi sudah tampak semuanya ya. Dari rubrik pengamatannya saya juga sudah mencentang semuanya itu sudah masuk ya. Dari tujuan serta identifikasi dan rencana aksinya, aksi nyatanya pun dan tanggung jawabnya serta kesimpulan dari alur Tirta itu sendiri semuanya di sini sudah tampak ya, sudah mencapai sesuai yang, dan kemudian pertanyaannya pun sudah sangat terstruktur ya. Nah tadi di awal Pak Aloy ingin mengembangkan terkait pertanyaan berbobot ya, benar ya Pak Aloy ya? Betul. Dari hasil yang saya amati di sini, pertanyaan yang Pak Aloy ajukan ke coaching tadi sebagai posisinya sebagai coach ya sudah sangat baik sekali, sudah berbobot. Nah, hal tersebut dapat terlihat dari bagaimana Pak Aloy dapat mengarahkan dari coaching itu sendiri menemukan solusinya, jalan keluarnya sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian Pak Aloy mampu juga memunculkan ide-ide baru dalam diri coaching ya, sehingga coaching mampu menemukan kekuatan dalam dirinya untuk menemukan solusi permasalahan yang coaching itu sendiri hadapi. Nah, Pak Aloy dari hasil coaching tadi ya saya telah melihat Bu Putri di sini sudah mampu mencari solusi dirinya sendiri, menemukan ya. Tadi kira-kira kedepannya jika ada kegiatan coaching lagi, kompetensi lain apa yang ingin Pak Aloy capai nih? Kalau tadi kan pertanyaannya udah bobot sekali nih. Selain kemampuan pertanyaan bobot, apalagi kira-kira yang ingin ditimbulkan begitu? Terutama yang present, kehadiran penuh. Itu yang selanjutnya akan saya kembangkan. Luar biasa sekali ya, mudah-mudahan sebagai guru Bapak mampu menjadi coach terbaik bagi siswanya dan rekan sejawatnya. Mungkin saya sebagai observer sampai di sini dulu kegiatan kita malam ini. Saya tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.